Berkata Al-Imam An-Nawawi, Al-Hadithu Tasi'a Asyarah, hadis yang ke-19. Kata beliau rahimana wa rahimahullah, an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abul Abbas adalah nama kunyah bagi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas, kunyahnya adalah Abul Abbas. Abul Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulunya aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dibonceng oleh Rasulullah, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan beliau. Faqal, maka beliau bersabda, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, sesungguhnya aku hendak mengajarkan engkau kalimat, beberapa kalimat, yakni beberapa ucapan, beberapa wejangan nasihat, yaitu ihfadillah yahfadka, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau. Ihfadillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Niscaya tajidhu tujahaka, niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, dan jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan kalau engkau minta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa alam annal ummata law ijtama'at la yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Camkanlah, ketahuilah bahwa umat ini, yakni
manusia kalau mereka bersatu, ini umat manusia ini, kalau mereka bersatu padu, mereka berkumpul ala yanfa'uka bisyai' untuk memberikan manfaat kepadamu ya, dengan suatu perkara, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Niscaya mereka tidak akan sanggup untuk memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu, yakni Allah Jalla wa'ala telah menentukan perkara tersebut adalah milikmu, walau ijtama'u ala yadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan kalau sekiranya mereka berkumpul, Zakir, kalau sekiranya mereka berkumpul, mereka bersatu, ala yadurruka bisyai', untuk membuat makar kepadamu, untuk membinasakan engkau, membuat mudarat kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Niscaya mereka tidak akan sanggup untuk memberi mudarat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu, yang telah Allah tentukan bahwa kebinasaan itu memang menjadi milikmu. Kalau seandainya tidak, maka walaupun mereka semua mengusahakan untuk memudaratkan engkau, tapi kalau kemudaratan itu tidak ditetapkan oleh Allah menjadi milikmu, maka dia tidak akan pernah menimpa engkau. Ya, tidak akan pernah menimpa engkau. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena catatan takdir itu telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran itu telah mengering, yakni telah kering. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah. Waqal, dan beliau berkata, hadithun hasanun sahih. Hadis ini, kata Imam Nawawi, bahwa Imam Tirmidzi berkata ini hadis hasan yang sahih. Hadis hasan yang sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, kata Imam Nawawi, dan di dalam suatu riwayat selain daripada riwayat Tirmidzi, bahwa Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihfadillah tajidhu amamak. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah, yaitu yakni kenalilah Allah Jalla wa'ala, atau ingatlah Allah Jalla wa'ala dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengingat engkau dalam keadaan sulit. Yaitu ketika engkau sulit, engkau ingat kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, engkau dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia, bugar, ya, engkau ingat dengan Allah, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengingat engkau tatkala engkau berada dalam keadaan susah, dalam keadaan ketika engkau susah. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah olehmu, paham olehmu bahwa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang tidak akan menimpa engkau, maka dia tidak akan menimpa engkau. Apa-apa yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan bahwa perkara itu dia luput dari engkau, maka lam yusibak, dia tidak akan menimpa engkau. Ya. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, dia akan menimpa engkau, maka dia tidak akan pernah luput darimu. Ya. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bahwa perkara ini akan menimpa engkau, maka dia tidak akan luput. Pasti dia akan menimpa engkau. Walaupun engkau bersembunyi di dalam bangunan yang kokoh, benteng yang tangguh, kalau perkara itu memang telah ditetapkan oleh Allah untuk menimpamu, maka tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset darimu. Demikian juga kalau suatu perkara itu ditetapkan oleh Allah, maka dia tidak akan menimpa engkau, maka dia tidak akan pernah menimpa engkau. Walaupun engkau berada di kondisi yang memang sangat memungkinkan untuk perkara itu menimpa engkau. Namun kalau memang ditetapkan oleh Allah bukan menjadi milikmu, maka dia tidak akan pernah menimpa engkau. Ya, misalnya apa, kakimu tidak akan patah, ditetapkan oleh Allah nggak akan patah pada waktu itu. Lalu karena suatu perkara engkau jatuh dari sepeda motor atau jatuh dari sebuah pohon, ya tidak akan patah kakimu. Karena memang ditetapkan, ya bukannya kakimu itu tidak akan patah di waktu itu. Ya. Maka apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, dia meleset darimu, dia tidak akan pernah menimpa engkau. Demikian pula
apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bahwa dia akan menimpa engkau, maka dia tidak akan pula meleset. Ya. Naam wa alam, dan ketahuilah olehmu anna nasra ma'as sabri, bahwa pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Tidaklah ada suatu kesabaran yang panjang, melainkan pasti di sana ada pertolongan Allah. Pasti. Tidak mungkin orang dia bersabar dan Allah biarkan dia dalam kesabarannya yang panjang tanpa adanya pertolongan Allah. Terkadang seorang membutuhkan perjalanan waktu yang panjang dalam kesabarannya. Ada orang yang dia punya interval waktu pendek saja dalam kesabarannya. Ala kulli hal, sungguh pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Artinya tidaklah seseorang bersabar dalam suatu perkara, melainkan kesabaran itu akan membawa dia sampai pada ujungnya, yaitu mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annal farja ma'al qarb, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kelapangan itu datang bersama dengan kesulitan. Al-qarb, kelapangan itu datang bersama dengan kesulitan. Jadi tidaklah seseorang mengalami suatu masa-masa sulit, masa-masa kesempitan, melainkan pasti setelah kesempitan itu ada kelapangan. Ya, tidaklah hujan itu turun sepanjang waktu, melainkan pasti ada waktu di mana hujan itu dia berhenti. Begitu pula tidaklah malam itu dia akan semakin gelap, melainkan pasti akan muncul cahaya fajar. Artinya kesempitan itu tidak langgeng, hanya memang membutuhkan pertahanan, karena masing-masing manusia dalam menjalani kehidupannya dia mempunyai waktu yang berbeda-beda, ya, dalam kesempitannya. Ada orang punya waktu cuma sebentar saja, dia mengalami masa-masa sempit, kemudian dia keluar darinya. Tapi ada orang sepanjang waktunya dia mengalami masa sempit, begitu panjang sekali masa sempitnya. Tapi toh endingnya juga dia keluar dari masa sempit itu kepada masa kelapangan. Kemudian kata Rasulullah, wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis dengan lafaz yang kedua ini Al-Imam An-Nawawi mengisyaratkan kepada kita bahwa wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat selain Tirmidzi. Tapi beliau sendiri tidak mengatakan riwayat siapa, ya. Namun para pentahqiq mengatakan ini riwayat Ahmad di dalam musnadnya, riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya, riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, demikian pula Al-Hakim di dalam mustadraknya. Itu apa? Hadis yang datang dengan lafaz yang kedua ini, ya. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah dalam masa lapang,
niscaya Allah akan mengingat engkau dalam masa sempit. Maka ini apa? Ini kalimat yang luar biasa, ya. Maka khonafiddin azani Allah wa iyyakum, hadis ini hadis Ibnu Abbas, baik yang datang dalam lafaz yang pertama tadi maupun yang dalam riwayat Tirmidzi maupun dalam riwayat selain Tirmidzi, dua-duanya itu berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa itu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu sahabat Nabi dan anak sahabat Nabi. Bapaknya Ibnu Abbas juga sahabat Nabi. Di samping itu punya kedekatan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu bapaknya Ibnu Abbas itu Al-Abbas, beliau itu paman Rasulullah, ya. Jadi Ibnu Abbas dan Rasulullah itu sepupu, ya. Karena Ibnu Abbas itu ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi, anak paman Nabi, ya. Jadi dari sisi persahabatan dengan Rasul, ya, ini adalah sahabat Nabi. Dari sisi nasab, beliau masih termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana suatu ketika Nabi pernah berdoa kepada Ibnu Abbas, yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allamahu ta'wila, yaitu apa? Ya Allah, wa 'allimhu ta'wil. Naam, wa 'allimhu ta'wil. Naam. Ya Allah, yakni pahamkanlah, fakihkanlah, ya, Ibnu Abbas ini tentang agama, dan apa? 'Allimhu ta'wil, ajarilah dia takwilnya, ajarilah dia tafsirnya. Maka dari itu Ibnu Abbas itu di antara sahabat yang paling ahli dalam menafsirkan menafsirkan agama, menafsirkan Al-Qur'an, ya, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu kata para ulama, ketika mereka membicarakan biografi Ibnu Abbas itu sering mereka menggunakan kalimat fakana ayatan min ayatillahi fil ilmi wal fikhi, bahwa Ibnu Abbas itu, ya, beliau termasuk salah satu ayat dari ayat-ayat Allah dalam bidang keilmuan dan fikih. Yaitu fikih itu termasuk pemahaman beliau yang dalam terhadap tafsir Al-Quran, demikian pula terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Maka dari itu bayangkan ya, para ulama selalu mengatakan yaitu fakana ayatan min ayatillahi fil ilmi wal fiqh. Beliau itu termasuk salah satu ayat dari ayat-ayat Allah dalam bidang ilmu dan fikih. Luar biasa ya, gambaran tentang dalamnya pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu Ibnu Abbas juga mempunyai lakab, ya, julukan. Mereka para ulama menjuluki Ibnu Abbas itu dengan julukan Turjumanul Quran, Wahabrul Ummah,
ya. Beliau itu termasuk apa namanya, turjumanul Quran, itu penafsir Al-Quran. Kalau secara letterlek namanya penerjemah Al-Quran. Tapi ya namanya orang Arab, sama-sama bangsa Arab, tidak perlu diterjemahkan. Mau terjemahkan ke bahasa apa, ya. Tapi maksudnya apa? Penafsir Al-Quran, menjelaskan Al-Quran itu ya secara rinci maksud dan pemahaman ayat, ya. Nah, begitu pula beliau itu termasuk apa? Habrul ummah atau hibrul ummah. Hibrul ummah. Hibrul ummah itu apa? Ulamanya umat. Tintanya umat, maksudnya ulamanya umat, ya. Penanya umat, ya. Begitu bebasnya ya ulamanya umat ini. Naam. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Nah, Ibnu Abbas di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau masih kecil. Beliau masih kecil karena beliau lahir itu 3 tahun sebelum hijrah. Dan hijrah itu kita tahu sendiri pada tahun ke-7 Hijriyah, ya. 7 Hijriyah. Berarti kalau 7 Hijriyah tambah 3 ya 10 tahun kurang lebih, ya. Ibnu Abbas 10 tahun bukan hijrah, Fathul Makkah. Ibnu Abbas berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah itu tahun 7 Hijriyah. Jadi berpindah dari Makkah ke Madinah itu di usia kurang lebih 10 tahun. Ibnu Abbas baru datang ke kota Madinah. Itu di tahun Fathul Makkah 7 Hijriyah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu 11 Hijriyah, awal 11 Hijriyah, sepulang dari Haji Wada. Berarti Dzulhijjah di tahun 10 Hijriyah. Kemudian setelah Dzulhijjah Muharram. Muharram itu sudah masuk 11 Hijriyah. Ya. 11 Hijriyah ya. Bulan apa namanya? Rajab. Nah, itu Rasulullah 12 Rabiul Awal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Nah, itu kurang lebih, ya, kalau anak nggak keliru. Ya, beberapa bulan saja. Jadi awal-awal tahun 11 Hijriah. Berarti Ibnu Abbas itu ketika usia 10 tahun di tahun 11 Hijriah, tahun 7 Hijriah, berarti 7, 8, 9, 10, 3 tahun lagi, lebih beberapa bulan, berarti 10, 13 tahun lebih beberapa bulan. Katakanlah beliau di usia 14 tahunan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, masih muda belia. Ya, masih apa namanya, ya masih muda, masih anak-anak, masih belum juga beranjak remaja, ya. Tapi apa, dalam ilmu agamanya, ya, beda sama anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang sampai sudah bereokan kayak apa, militan KKB, ya, di Papua sana, itu belum tahu
baca Al-Quran, ya. Kesian, belum tahu baca Al-Quran. Padahal sudah brewokan, ya. Memang pergeseran zaman ini luar biasa sekali, ya. Nah, ya, kemudian ya itulah, memang makin kesini umat itu makin jauh dari agama, ya, dan subhanallah kita menyaksikan semua itu saat-saat ini, di mana ilmu agama ini Allah cabut sedikit demi sedikit dari umat, sementara generasi muda yang tumbuh ini tidak punya kepedulian terhadap ilmu agama yang dibawa oleh para ulama, dibawa oleh orang-orang alim, sehingga orang alim itu pergi dengan membawa sekian persen dari ilmu ini, ya. Terus begitu dari masa ke masa sampai benar-benar bumi ini kosong dari orang-orang alim, ya. Maka ketika itulah terjadi fitnah demi fitnah, musibah demi musibah, malapetaka, dan malapetaka paling terbesar pada umat ini, yaitu umat ini benar-benar berada di bawah gelombang dan kabut kebodohan, ya. Kalau fitnah, ujian, musibah yang bersifat fisik yaitu ringan, ya. Ya orang busung lapar ya mati terakhirnya. Orang TBC paru-paru ya mati ujungnya. Orang kena penyakit menular ujungnya mati. Sudah, yang hancur, yang rusak jasad, ya, jasad. Tapi penyakit-penyakit yang bersifat fisik itu tidak merusak agama, tidak merusak agama. Namun kalau penyakit berupa kebodohan dalam agama, itu yang dia rusak adalah agama. Bisa orang punya fisik kuat, badan gemuk, kondisi kesehatan terjamin, hidup dengan segala fasilitas, tapi jahil terhadap agama, ya. Nah, begitu seterusnya dan seterusnya. Ya, kenapa kita katakan jahil terhadap agama itu musibah terbesar? Ya karena tidaklah terjadi kiamat kecuali kepada umat atau seburuk-buruknya manusia. Nah, seburuk-buruknya manusia itu ketika kebodohan telah mendominasi mereka. Berarti kebodohan itu adalah lambang buruknya manusia, ya. Nah, kalau buruknya manusia maka terjadilah kiamat kepada umat yang paling buruk, yaitu umat yang paling jauh dari agama. Maka hari ini kita lihat ada orang-orang sibuk dengan urusan dunia mereka, sibuk bagaimana memperbaiki ekonominya, sibuk pergi ke Weda, kerja di perusahaan nikel, sibuk masuk hutan berbulan-bulan cari gaharu, ya, ndak tahu sholatnya bagaimana, ya, ibadahnya, baca Qur'annya, zikir pagi petangnya bagaimana sudah ndak tahu.
Kemudian kita lihat orang berbondong-bondong ke Banda untuk apa? Nelayan. Ya, karena di sini lagi musim hujan gak bisa nelayan. Kita lihat orang berbondong-bondong ke apa SBT sana, wilayah-wilayah geser sana untuk panjat cengkeh. Ya, semua manusia ini mereka rihla, mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, mereka berangkat menuju tempat yang jauh, perantauan, ya, itu untuk apa? Mendapatkan dunia, dunia yang mereka kejar. Tapi sangat jarang, bahkan nyaris nggak pernah kita dengar ada orang dia berangkat untuk menuntut ilmu. Ada orang berangkat masuk pesantren. Ada orang berangkat untuk hafal Quran. Ada orang berangkat untuk apa? Belajar hadis, ya. Tidak ada. Sementara ahlul ilmi dari hari ke hari wafat. Dari hari ke hari wafat. Dan apa namanya? Kita tadi saya baru dapat kabar duka bahwa telah meninggal seorang da'i ilallah, seorang yang punya perjuangan ya di dalam menyebarkan dakwah sunnah, dakwah tauhid di Indonesia ini, dan termasuk di zaman ini sudah termasuk sesepuh, ya, telah meninggal dunia. Ya, beliau punya karangan-karangan banyak. Kurang lebih setahu ana itu ada sekitar 20 sekian beliau punya karangan di bidang ilmu dengan beberapa judul. Ya, ala kulli hal da'i ilallah, ya, orang tua dalam dakwah salaf di Indonesia ini sudah wafat. Ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, Allahu yarhamuh, semoga Allah merahmati beliau. Nah, ini bukti dari hari ke hari itu para ahli ilmu diwafatkan oleh Allah. Sementara kepedulian umat terhadap ilmu itu semakin tidak ada. Semakin tidak ada. Inilah musibah terbesar. Musibah terbesar. Beda halnya dengan zaman keemasan Islam, zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, zaman para tabi'in, zaman tabi'at tabi'in, zaman para a'immatul huda. Berbeda karena mereka punya ambisi yang besar terhadap ilmu din, sehingga mereka masih usia muda belia sudah menjadi seorang faqih, seorang alim. Bahkan kalau kita baca riwayat-riwayat para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah, itu masih usia belasan tahun sudah berfatwa. Ya, masih belasan tahun sudah berfatwa. Dan subhanallah, itulah keadaannya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, itu beliau kalau dari sisi usia itu lam yablughil hulma, yakni hulum, itu beliau belum balik,
ya. Karena kalau usia balik berdasarkan seseorang dikatakan balik berdasarkan usia itu 15 tahunan. Tapi ada orang tanda-tanda lain dia sudah balik sebelum 15 tahun. Karena tanda-tanda balik itu ada beberapa ya. Ada beberapa, ada yang sudah mimpi basah, ada yang sudah tumbuh rambut di kemaluannya ya. Ada yang dari sisi usia. Jadi kalau ada orang yang mungkin masih usia 11 tahun, 12 tahun dia sudah mimpi, ya berarti dia sudah balik ya. Tapi kalau dari sisi usia misalnya wanita dia belum haid, laki-laki juga belum mimpi, ya belum tumbuh rambut di kemaluannya, kemudian dari sampai usia, maka nanti di usia 15 tahun ya baru dia dikatakan balik. Ya. Jadi Rasulullah wafat itu Ibnu Abbas belum balik. Ya karena kita katakan tadi ya kurang lebih sekitar ya 13 sampai 14 tahun ya. Nah, belum balik. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibnu Abbas itu ilmu yang banyak. Ya, ilmu yang banyak. Pemahaman yang dalam, dan apa, keberkahan itu merupakan semua, salah satunya adalah merupakan keberkahan dari apa, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Apa doa Rasulullah? Ya tadi yang kita singgung, yaitu Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini tentang agama, dan apa, ajarilah dia tafsirnya. Ya, doa Rasulullah makbul ya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makbul. Naam. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kita masih hanya bisa ya membaca hadisnya dan memberikan sedikit mukaddimah terkait dengan syarah hadis ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Ya, ana umumkan bahwa sekarang itu ba'da maghrib kita ngajinya hadis arba'in semua, supaya kita tamatin kitab ini dulu baru kita pindah ya ke kitab lain. Ganti-ganti kitab terus lama tamatnya ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.